Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Jadi ini merupakan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada 8 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi di sini pembelajaran paradigma baru bagaimana kita merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau dari teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat yang sama, sementara dari teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau dari teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dari teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian kalau dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, berikutnya disiplin positif. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang berartinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai di sini yang dimaksud adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yakni 6 dimensi tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima.
kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, jadi kasus ini kita lihat dari kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Agus. Jadi apa alasannya kenapa Agus melakukan itu? Nah, di sini ada 5 persepsi jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Nah, yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Ini survival, ini sama dengan bertahan hidup. Artinya lapar kan, berarti makan salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, karena dengan memberi kan, jadi Agus itu ingin cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhannya. Yang ketiga, merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menurutinya. Nah, itu power atau penguasaan. Nah, kemudian dari kebutuhan yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu freedom, artinya kebebasan. Nah, kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya yang kesal. Jadi itu kesenangan. Jadi Agus senang melihat temannya kesal sama dia. Jadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita lihat kebutuhan mana yang mereka sedang penuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi itu motivasi. Motivasi di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini motivasi perilaku manusia, ada 3 ini. Jadi ada 2 motivasi eksternal yang dari luar. Motivasi dari luar ada 2. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan. Itu motivasi dari luar. Yang internal untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi ini motivasi dari dalam diri. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi motivasi dari dalam. Nah, berikutnya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, jadi di sini dari kasus tadi kita bisa lihat apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Hukuman itu masuk identitas gagal. Jadi hasilnya itu negatif. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau identitas berhasil, dia sukses. Ada 2, jadi dia disiplin, sanksi atau restitusi. Kalau sanksi atau konsekuensi ini dia netral sifatnya, tapi kalau untuk restitusi dia itu positif.
Nah, kalau sanksi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Memberi hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, tapi untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau sanksi korban bisa diabaikan, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti apabila dihukum. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau dari restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Kalau sanksi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, sementara kalau untuk restitusi masalah terpecahkan. Jadi hukuman itu dia negatif, sanksi itu netral, dan restitusi itu yang dihasilkan akan bersifat positif. Lanjut, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menurut Gosen. Jadi itu restitusi. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa itu masuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman atau konsekuensi? Jadi hukuman. Yang ketiga, berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Jadi ini, jadi mencatat 100 kali tadi itu hukuman, mengelilingi lapangan basket itu hukuman, diminta push up 15 kali itu hukuman, menggantikan kertas, membersihkan tumpahan meja dengan lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah itu hukuman. Ini lari mengelilingi, di sini kan yang poin 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu masuk hukuman. Sementara yang terakhir juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tapi itu kan mata pelajaran penjas. Yang dia konsekuensi, berbeda dia. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan. Jadi kalau kita menghukum paksaan, mau tidak mau tetap laksanakan. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus, tanggapan atau direspon. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Kalau konsekuensi dia mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu perasaan pada saat anak atau murid dihukum ya. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, konsep berikutnya ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. 5 posisi kontrol. Motivasinya guru berbuat. Penghukum itu masuk identitas gagal. Jadi Bapak Ibu, penghukum dan pembuat rasa bersalah masuk ke identitas gagal. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk penghukum sebagai guru penghukum. Kemudian guru pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa dengan kamu, seperti itu pembuat rasa bersalah. Kata-kata itu yang membuat siswa merasa bersalah. Tapi itu termasuk identitas gagal. Nah, identitas berhasil, posisi kontrol untuk identitas berhasil atau sukses itu ada teman dan pemantau. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid dikasih alasan. Ini murid dianggap sebagai teman. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Jadi memantau, menghitung sudah berapa kali dia melakukan kesalahan, itu posisi guru pemantau. Nah, sementara untuk identitas berhasil yang masuk kontrol diri yaitu sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau dari perkataan, kalau untuk hukuman, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kata-kata menghukum. Kalau untuk pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, pokoknya anak dibuat rasa bersalah. Kamu harus ingat orang tuanya kamu sudah capek-capek membiayai kamu datang di sekolah, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Kalau untuk guru berkata sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu, seperti itu. Itu kata-kata sebagai teman, guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, jadi seperti kita ini ada buku kredit poin, itu termasuk di pemantau, sebagai pemantau. Tapi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu siapa yang mengatakannya? Jadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah, mengatakan kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu hukuman. Jadi sebagai manajer, kita harus mencari tahu apa alasan-alasan sampai siswa melakukannya. Ada tujuannya kenapa mereka melakukan seperti itu. Nah, seperti misalnya si A terlambat, pastikan kita cari tahu dulu kenapa dia terlambat. Memperbaikinya, apa yang kira-kira kamu bisa lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Konsep yang berikutnya yakni keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk memulai lingkaran budaya positif di sekolah dimulai dari lingkaran paling kecil, yakni peraturan kelas. Nah, di sini yang berperan adalah yang dituju sebagai wali kelas. Anak-anak dibuat
dibuatkan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan mereka. Kesepakatan kelas ada di situ nilai-nilai kebajikannya. Jadi ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Yang pertama ini contoh ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi apabila ini sudah kita terapkan di sekolah, anak-anak sudah tahu kesepakatan kelasnya mereka. Oh, datang tepat waktu. Kemudian mengucapkan salam. Ini budaya-budaya positif yang dapat di dalam kelas. Berikutnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, jadi itu juga masuk di keyakinan kelas yang harus disepakati dengan murid. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas bisa juga kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman sekolah. Tapi dalam menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, siswa harus mengeluarkan pendapatnya. Kemudian dalam menentukan keyakinan kelas harus ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam. Contoh nilai kebajikan seperti ada tanggung jawab, ada disiplin, itu semua nilai-nilai kebajikan. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas beda ya. Kalau peraturan saya kasih contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, kemudian gunakan masker. Tapi kalau dari keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi itu sama dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi itu beda peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau buat keyakinan kelas, usahakan yang bisa siswa terapkan di lingkungan kelasnya atau di lingkungan sekolahnya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, semua siswa dikasih kertas, silakan menuliskan pendapatnya mereka tentang keyakinan kelas. Nah, itu nanti disatukan dan akan disepakati yang mana yang akan diambil, keyakinan yang mana. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sewaktu-waktu keyakinan kelas bisa berubah. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Yang bagaimana itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberi penawaran, bukan paksaan. Nah, jadi restitusi tadi memberi penawaran bukan paksaan. Jadi mereka dikasih solusi untuk dirinya sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya kamu? Itu. Jadi itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas,
untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap mereka, menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu. Bapak Ibu juga salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Jadi ini kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas. Ini ya, jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau dalam restitusi ini, tahapan yang pertama menstabilkan identitas, tidak dicari siswa yang salah dengan siswa yang benar. Itu, tapi yang dicari bagaimana menyelesaikannya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Tentu saja tidak baik. Jadi dalam tahapan menstabilkan identitas, anak-anak diberi penguatan. Kamu tahu kamu yang lakukan salah atau tidak? Pasti mereka bilang salah. Salah Bu, salah Pak. Jadi tinggal kita kasih beri penguatan. Semua orang pernah berbuat salah. Bahkan ibu juga pernah waktu sekolah juga seperti itu. Jadi anak-anak diberi penguatan. Tahapan yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi. Dalam tahapan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan dasar manusia kan. Nah, jadi dicari tahu apa kebutuhan yang mereka sedang penuhi atau sedang mereka inginkan. Itu divalidasi. Nah, seperti ini bisa perkataannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Jadi seperti contoh yang tadi, si A terlambat, jadi dicari tahu. Dicari setelah distabilkan identitasnya, dicari tahu alasan kenapa dia sampai terlambat. Jadi seperti itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tahapan yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahapan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahap restitusi ini, segitiga restitusi, ini wali kelas yang berperan. Karena dengan adanya dibentuk tadi keyakinan kelas, makanya dalam menanyakan keyakinan ini, apa yang sudah kita sepakati di kelas. Berarti keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Tahapan menanyakan keyakinan ini juga apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki. Jadi kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahannya kamu atau tidak? Pasti dijawab ya saya mau perbaiki Bu. Apa kira-kira yang kamu lakukan? Kalau di validasi tindakan yang salah tadi tahapan itu dia katakan misalnya dia terlambat karena begadang malam, berarti dalam menanyakan keyakinan yang harus dia perbaiki berarti dia tidur malamnya harus lebih cepat biar bisa bangun pagi. Jadi anak itu dikuatkan, jadi dia dikembalikan ke kelompoknya bukan dalam keadaan posisi rasa bersalah. Boleh bertanya sedikit Ibu? Iya. Oke, saya sudah dengarkan tadi penjelasan dari Ibu Dewi tentang bagaimana cara kita untuk menangani anak-anak dari segi pembelajaran. Supaya anak-anak itu tidak dihukum tapi diberikan pemahaman atau penguatan atau yang saya perlu tanyakan di sini, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk mengantisipasi semua yang Ibu terangkan tadi pada siswanya kita ini. Karena siswanya kita ini lain latar belakangnya dengan siswa yang ada di kota. Saya kira itu saja. Nah, makanya ini untuk konsep budaya positif yang pertama di sini perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar itu kita harus mengetahui kebutuhan minat belajar siswa berdasarkan kebutuhannya. Makanya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Jadi kita analisa dulu siswanya kita ini seperti apa. Itu. Jadi pembelajarannya berdasarkan sesuai kebutuhan murid karena berbeda perlakuannya A sama B. Itu kalau untuk di kelas. Itu. Tapi kalau untuk penerapan seperti kalau untuk penerapan budaya positif saya sampaikan tadi dalam lingkungan budaya positif itu dimulai dari keyakinan kelas.
Apabila keyakinan telah dijalankan dengan baik oleh siswa, maka akan keluar dari lingkaran itu ke lingkaran sekolah, terciptalah budaya positif. Tapi kalau untuk pembelajaran, dalam menyesuaikan pembelajaran siswa itu harus dilakukan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita harus analis, makanya dilakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan murid tersebut. Seperti saya kasih contoh suci. Kebutuhannya belajarnya suci beda dengan teman-temannya. Makanya dalam pemenuhan kebutuhan belajarnya dia harus diutamakan sesuai kebutuhan belajarnya. Seperti itu. Kalau untuk teman-temannya yang sudah meningkat, yang sudah bagus kebutuhan belajarnya sudah bagus, itu mereka bisa dikasih dengan soal atau tugas dengan yang lebih hot dia, yang lebih sulit. Jadi seperti itu. Nah, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdasarkan. Makanya sangat penting sekali pada awal pembelajaran dilakukan tes diagnostik awal. Kita tahu kemampuan masing-masing murid. Itu. Makanya tidak ada anak yang dilahirkan bodoh. Semua anak sudah memiliki keunikan masing-masing. Jadi kita kasih contoh, ini menurut kejadian antara seperti petani. Petani biar bibitnya bagus, biar bibit unggul, biar bibit jagung unggul, tapi apabila ditanam pada kondisi tanah yang tidak bagus, tidak dipupuk, tidak disiram, pasti hasilnya tidak akan baik. Begitu pula sebaliknya, walaupun dia dari bibit yang tidak baik, apabila ditanam di tanah yang bagus, diberi pupuk yang bagus, disiram dengan baik, akan tumbuh dengan baik. Jadi seperti itu pendidikan. Masalah kesepakatan belajar, kesepakatan kelas. Apa untuk semua mata pelajaran atau kelas itu dengan wali kelasnya? Kalau untuk yang di kesepakatan kelas untuk wali kelas, karena jadi untuk guru piket, kalau ada siswanya bermasalah, itu misalnya sudah berapa kali terlambat, misalnya dalam 1 minggu itu sudah 3 kali terlambat, boleh diserahkan ke wali kelas. Jadi ada di situ keyakinan kelas yang mereka sepakati. Itu. Jadi dia wali kelas, tapi bisa juga kalau untuk mata pelajaran supaya anak bisa lebih disiplin. Tapi dia keyakinan kelas yang diciptakan dengan wali kelas merangkum semua yang ada di kelas. Contoh tadi yang Ibu Dewi berikan, masalah tadi siapa namanya itu, saya lupa namanya, yang tadi itu masalah dia makanan temannya, Itu kebutuhan. Nah sekarang yang saya pertanyakan, bagaimana konsekuensinya kita semua guru mata pelajaran ini ketika anak-anak disuruh kerjakan tugas atau PR, selamanya tidak mau mengerjakan, cuma sebagian kecil saja. Jadi kira-kira bagaimana itu? Nah, itu juga tadi yang itu juga kemarin masalah yang dialami Uni, sudah berapa kali itu juga. Tapi saya sudah beri saran, ada saran saya sudah berikan, mungkin mudah-mudahan ini bisa laksanakan. Dan mulai ini berhasil. Jadi saran yang pertama saya berikan, dicari dulu kebutuhan belajarnya itu seperti apa. Cari tahu dulu. Kalau mereka memang tidak bisa mengerjakan tugas di rumah, kan dicari dulu kendalanya seperti apa, tanyakan kendalanya di mana. Kalau memang mereka tidak bisa, sudah berapa kali dikasih tugas tidak bisa, coba usahakan buat tugasnya mereka, buat semacam lembar kerja siswa hari itu dikumpul. Nah itu, iya harus, karena mereka tidak bisa untuk PR tidak bisa diserahkan. Kalau biasa lembar LKS kita bisa langsung kontrol. Kemudian seperti yang juga ada masalah dari sama Ibu juga sama dengan masalahnya Ibu. Itu kan cari di internet, berarti literaturnya tidak ada. Jadi saya juga saran sama Ibu Yunik, coba kau cari itu literasinya di internet, kau cari, berikan ke mereka, buatkan semacam LKS. Pasti mereka akan nilai karena kau bisa langsung kontrol sih. Apalagi kan anak-anaknya kita kurang kontrol dari orang tua kan. Itu yang paling emang seharusnya kita harus kolaborasi kerjasama dengan orang tua, siswa. Jadi itu solusi saya, saran saya untuk yang pertama, dicari dulu kebutuhan belajarnya siswa dia sampai kebutuhannya minatnya sampai di mana.
dibuatkan, dicarikan. Kalau memang itu tidak bisa, silakan kita bisa barangkali kolaborasi dengan orang tua. Itu. Kendalanya lagi maksudnya untuk mencari minatnya siswa ini, karena kita tahu sendiri siswa di kelasnya kita ini, kita tanya mengerti diam, ditanya tidak mengerti diam, ditanya apa harus ditanya. Saya ini sampai kayak mengemis, kenapa kau di rumah, tapi tidak pernah bersuara. Kira bagaimana lagi teknik ke depan mencari minatnya? Ada tadi Bu, ada saja restitusi yang berhasil dan sukses itu kita akan menjadi teman, kemudian menjadi pemantau. So itu maksudnya ini saya sudah berfungsi sebagai teman, sebagai orang Ya, tua, sudah saya coba semua, tapi tidak ada jawaban dari siswa tersebut. Maksudnya untuk menelusuri apa sebenarnya kendalanya itu. Jadi kita kan tahu. Nah itu sudah tadi dari 3 motivasi. Itu tadi rata-rata kita punya siswa 3 kan motivasi tadi. Motivasi dari luar itu ada 2. Rata-rata dengan rata-rata siswa sama siswanya kita ini. Yang pertama itu motivasi tentang seperti hukum. Itu paling sering. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu rata-rata yang ada sama siswa. Tapi bagaimana kita bagaimana kita bisa menciptakan supaya motivasi itu ada sama siswa dari dalam dirinya. Dari kesadaran dari itu namanya motivasi internal. Seperti itu. Jadi kan memang Bu yang kita hadapi selama ini hanya 2 itu motif. Tidak ada motif, hanya ada sebagian kecil saja siswa yang ada motivasi dari dalam diri, memang kesadaran untuk belajar. Tapi untuk yang lain hanya motivasi itu. Itu macam yang Ibu Dewi paparkan. Bahkan barangkali lewat dari situ yang saya katakan sama siswa. Papamu pergi mencari mengair ikan dari maghrib sampai sampai subuh. Bayangkan untuk pikir kamu ini, maksudnya saya kasih bahasa-bahasa begitu dan supaya mereka tersentuh aja. Refleksi. Iya. Tapi pada kenyataan ketika maksudnya baru tugas bahasa Inggris, saya tak bilang ini bahasa Inggris paling gampang. Karena ketika kita kasih materi di situ soalnya, di situ jawabannya, di situ soalnya. Dan kalau teman-temannya yang paham, ingin sekali lagi soalnya lagi. Tapi ini yang memang tidak mau. Makanya itu Bu, katakan tadi ada pembelajaran kebutuhan khusus tidak disamakan mereka sama yang lain. Itu ada. Nah ini Bu, insya Allah saya akan berbagi sementara saya pelajari modul ini. Saya akan tanyakan apa trik, karena kondisi siswanya kita di desa itu dan di kota beda. Itu apalagi ditambah kita di sini kerjasama dengan orang tua tidak ada. Itu. Saya rasakan saya pernah mengajar SMK Palu, hampir sama sebaya dengan saya. Ketika keluar pertanyaan dari temannya, bukan kita yang pusing, bukan gurunya pusing, teman-temannya mereka saling membahas, rebut untuk menjawab. Tapi di sini, ya disuruh bertanya tidak mau ditanya. Nah ini memang kebetulan ini sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi sementara pendalaman kemarin baru masuk sudah mulai ini. Jadi nanti akan ditanyakan dengan juga ada juga mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dengan rata-rata teman yang bertanya keluhannya seperti itu. Apa kebutuhan siswa ini? Jadi memang harus ada tes. Nah boleh Bapak Ibu cari barangkali di internet apa itu? Ada analisis diagnostik itu ada 2, ada kognitif, ada non kognitif. Ada itu. Jadi kita bisa cari. Ada di situ langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk itu. Ada lagi yang mau bertanya seputar pemahaman budaya positif antara konsep-konsep yang tadi. Muhammad posisi kontrol. Nah jadi memang ternyata posisi kontrol kalau sebagai saya pribadi masih hukum ternyata itu salah ya. Jadi memang posisi kontrol sebagai guru harus kita bertindak sebagai manajer. Posisi kontrol, untuk posisi kontrol ya. Jadi ini yang sesuai apa yang kita di lapangan keseharian kita di yang sementara jalan ini. Untuk posisi kontrol apakah saat mana, apakah memang hukuman itu sudah tidak bisa dilaksanakan atau
atau benar-benar ditiadakan. Nah, tidak, atau memang untuk itu untuk siswa itu apa bukan itu benar-benar sudah tidak. kita langsung ke Dia bukan ditiadakan, tapi sebaik mungkin dihindari. nah, maka itulah pertanyaan saya, di saat mana hukuman itu ada untuk siswa dan di saat mana Karena yang apa tadi? Iya, di saat mana yang konsekuensi dan yang konsekuensi atau sanksi, dan yang satu itu apa? Restitusi. Nah, jadi memang dia kalau dari yang materi dari yang pendidikan yang saya terima itu sebisa mungkin dihindari. Kalau ada posisi kontrol yang hasilnya lebih positif, itu yang harus dipakai. Itu yang saya dapat dari pendidikan. Jadi kalau bisa dihindari hukuman. Itu karena berdasarkan juga dengan kurikulum sekarang, kurikulum merdeka belajar. Jadi anak-anak memang merdeka belajar sesuai kebutuhannya mereka. Itu karena kita percaya semua anak sudah ada kelebihannya masing-masing. Jadi terima kasih. Demikian penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu semacam peraturan. Nah, tapi dalam keyakinan kelas ini harus digunakan kata-kata yang positif. Kalau peraturan kan di sekolah, kamu tahu kan peraturan di sekolah tidak boleh memakai misalnya atau tidak boleh berambut panjang. Untuk keyakinan kelas kita dilarang menggunakan kata tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh ini. Dilarang begini. Itu tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Tidak boleh menggunakan kata apa? Tidak boleh menggunakan tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata jangan dalam membuat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Misalnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti tidak terlambat. Apa? Kenapa datang tepat waktu? Kita diajarkan untuk apa? Supaya disiplin. Itu. Kemudian ada juga dilarang mengganggu teman. Itu tidak boleh menggunakan kata dilarang. Jadi dia harus apa? Kalau mengganggu teman harus apa? Berarti harus ada saling menghargai. Seperti itu ya kelas. Paham? Jadi sebentar Ibu akan bagikan kertasnya. Di situ masing-masing siswa mengusulkan satu keyakinan kelas satu atau siswa satu. Sudah paham ini? Jadi misalnya jangan pakai kata tidak boleh. Jadi dalam membuat keyakinan kelas harus yang kita buat menggunakan kata-kata positif. Saling menghargai, kemudian mengucapkan salam atau berdoa sebelum pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas nanti, jadi keyakinan kelas ini nanti kita buat akan kamu sepakati, akan disepakati bersama. Makanya dia beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan harus kamu atur, harus kamu patuhi. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu kamu buat, kemudian kamu sendiri yang sepakati itu. Paham kira-kira? Jadi gua akan bagikan. Nah, sebelum dibagi ada mau bertanya?
terima kasih dan minta tolong. Biasakan mengucapkan kata itu. Oh maaf, kan kalau bersalah maaf kan? Ada kamu seperti itu? Maaf. Kemudian terima kasih kalau sudah ditolong sama teman, terima kasih. Kemudian mengatakan kalau butuh pertolongan, membiasakan apa? Mengucapkan kata minta tolong. Kemudian menjaga barang orang lain ketika dipinjam kan? Menjaga barang milik orang lain ketika dipinjam. Itu kemudian meminta izin ketika meminjam barang. Banyak contoh-contoh yang ini kayak kelas yang di keseharian yang kamu lakukan itu seperti apa? Ya? Jadi di situ akan ada nilai-nilai yang tertanam di situ, disiplin positif nanti. Di situ ada kamu nanti disiplin, ada bertanggung jawab, menghormati, kemudian berkomitmen. Itu nanti yang akan tercipta apabila kita sudah menyepakati ini kayak kelas yang kita buat. Jadi kamu sendiri yang akan mentaati itu. Karena itu yang sudah kamu buat, itu yang kita sudah sepakat. Jadi ibu bagikan ya. Ingat satu orang satu, tidak boleh sama, tapi kalau ada yang sama itu kita kasih satu saja dia. Ditempel. Sudah semua? Ingat, jadi menggunakan kata-kata positif. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi ibu akan susun nanti ya. Nah, jadi di sini sudah susun. Jadi ini yang sama. Jadi yang pertama, saling menghargai sesama teman. Jadi saling menghargai ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, berarti menjaga kebersihan. Selain petugas
meminta izin kalau tidak masuk kelas, berarti kalau tidak masuk sekolah, berarti meminta izin ketika tidak masuk, ya, meminta izin. Kemudian ini juga meminta izin ketika keluar kelas belajar, kan? Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini kita harus mengikuti peraturan di sekolah. Nah, ini masih ada kelirunya. Kemudian ini datang tepat waktu. Baik, datang tepat waktu. Nah, jadi kalau ini mencontohkan ini saling menghargai. Ini nilai keyakinan kelasnya kita. Saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan. Meminta izin ketika tidak masuk sekolah. Kemudian meminta izin ketika keluar dari kelas. Kemudian ada berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian datang tepat waktu. Jadi ada berapa kesempatan kelas yang kita sepakati? Kira-kira berdasarkan yang kamu tulis ini, sepakat tidak dengan yang kamu tulis ini? Sepakat. Kalau sepakat, jadi ini sepakat, berarti ini semua yang harus kamu. Jadi kita akan susun saja. Datang tepat waktu. Ingat ya, datang tepat waktu. Jadi kalau sebelum pembelajaran dimulai harus sudah ada di dalam kelas. Kemudian begitu juga dengan yang di sekolah. Apa? Tidak boleh datang terlambat, kan? Datang tepat waktu. Jadi datang tepat waktu. Itu kamu nanti akan disiplin. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ingat ini berdoa. Kemudian saling menghargai sesama teman. Jadi sesama teman kalau bisa ditambah juga guru, saling menghargai, saling menghargai sesama teman. Kemudian sudah sampai saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan. Berarti itu kesepakatan. Nanti keyakinan kelas yang kita sudah sepakati ini sewaktu-waktu bisa berubah. Apabila kamu sudah jalankan ini kan baru tahap awal. Jadi kemungkinan ini masih baru dengan kamu. Jadi ini masih tahap awal. Jadi kemungkinan kedepannya sewaktu-waktu bisa berubah. Kemungkinan kita punya keyakinan kelas akan bertambah lagi dari ini. Ya. Gitu. Jadi ini dulu yang kita terapkan, saling menghargai. Nah, berarti tidak boleh nanti ada yang baku-baku gara di kelas, dia menghargai sesama teman. Paham itu? Ini kamu sudah buat, kamu sudah yakini, Jadi kamu sudah yakini, kamu sudah sepakati. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini bagus ini tadi. Ibu masuk ruangannya bagus. Jadi ibu minta tetap seperti ini, ya. Menjaga kebersihan. Kemudian meminta izin. Bukan meminta izin sebelum dan keluar. Meminta izin kalau tidak masuk datang di sekolah. Siapapun, biar kalau tidak sempat kirim surat, ada temannya lewat, bilang dulu sama ibu, saya sakit tidak sempat masuk. Seperti itu, Tapi jangan juga minta izin, tapi ada bermain di luar. Bilang sakit tapi bermain, Kan tidak masuk akal, kan? Nah, jadi itu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian apa lagi? Oh, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk awal keyakinan kelasnya kita ada 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, kelas 8A. Saya senang diajak ibu guru membuat keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Wadimah dari kelas 8A. Saya senang diajak ibu guru membuat keyakinan kelas. Nama saya Rikan, saya dari kelas 8A. Saya senang diajak ibu guru membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kami bisa disiplin. Dengan adanya keyakinan kelas, kami saling menghargai. Dengan adanya keyakinan kelas, kami jadi orang yang bertanggung jawab.